Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Masyari. Marilah kita buka kajian pada kesempatan hari ini dengan baca Ahadul Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Tekan loncengnya supaya dapat informasi terkait berita terkait video-video di dalam channel Kang Masyari. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji kitab Sitin As-Sitin Al-Adliyah yang disusun oleh Kang Fakihuddin Abdul Qadir, dan kita masuk pada ya, kitab As-Sitin Al-Adliyah fil Hadits An-Nabawiyah Asy-Syarifah an Taqwiyati Huquqil Mar'ati Al-Muslimah. Baiklah, kita saat ini sudah masuk pada hadis yang ke-10 fi takrimil mar'ati wal ihtirami bi insaniyatiha. Babun fi takrimil mar'ati, membahas tentang pemuliaan perempuan, wal ihtirami, dan menghargai atau menghormati bi insaniyatiha, kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya. Baiklah, kita lanjutkan hadis yang ke-10. An Abi Hurairah, tentang An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina, paling sempurnanya orang yang beriman itu imannya. Akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Sanuhum adalah yang paling bagus khuluqan, akhlaknya. Wa khiyarukum, dan sebaik-baik kalian, khiyarukum adalah sebaik-baik kalian, linisaihim, terhadap istri-istri mereka atau terhadap perempuan-perempuan mereka. Khuluqan, akhlaknya. Ini menunjukkan bahwasanya parameter keimanan seorang, parameter kesempurnaan keimanan seseorang adalah dari sisi akhlaknya. Dan ukuran kebaikan, ukuran orang yang terbaik, ya, atau parameter seseorang itu disebut yang paling baik adalah yang paling baik terhadap akhlak mereka terhadap istri mereka. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wal khitabu, pernyataan hadis tersebut aidan juga yashmalu, mencakup kulla fardin, atau termasuk include juga kulla fardin, setiap individu. Rajulan kana, baik itu laki-laki, au imra'atan ataupun perempuan. Yahsunu khuluquhu. Jadi hadis ini meskipun menggunakan bahasa perempuan, ini juga mencakup laki-laki juga. Artinya yang laki-laki berbuat baik pada istrinya, dan istrinya berbuat baik pada suaminya. Jadi saling berbuat baik, gitu ya. Jadi ada kesalingan, ada mubadalah di antara keduanya. Yahsunu, baik, khuluquhu, akhlaknya.
wa muamalatuhu dan interaksi sosialnya. Li jami'i a'dha'i ahlihi, li jami'i bagi semua a'dha'i anggota ahlihi keluarganya. Ayat ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata, Ja'a datang rajulun, seorang pria. Jadi suatu ketika Abu Hurairah ini menceritakan dia melihat ada seorang pria datang ila Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Faqala, lantas dia bertanya kepada Rasulullah SAW, man, siapakah yang ahakun nasi, yang paling berhak? Siapakah manusia yang paling berhak? Man ahakun nasi, siapakah orang yang paling berhak? Bihusni sahabati, mendapatkan kebaikan kebaikan sikapku, ku dalam bersahabat, gitu ya. Kebaikan sikapku. Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, ummuka, ibumu. Qala thumaman, qala kemudian si pria itu kembali bertanya, thumaman, lantas siapa? Ini ada tanda tanyanya ya. Thumaman, lantas siapa? Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, thumma ummuka, kemudian ibumu. Jadi dua kali beliau menjawab ibumu. Thumma qala, kemudian pria tersebut masih bertanya lagi ketiga kalinya. Thumma man, lantas siapa? Ini tanda tanya. Qala thumma ummuka. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, thumma ummuka, kemudian ibumu. Artinya tiga kali Nabi Muhammad SAW menjawab ibumu. Di keempat kalinya, qala, kemudian si pria itu kembali bertanya. Thumma man, tanya lagi ya di sini ya. Thumma man, tanda tanya. Lantas siapa? Qala thumma abuka. Di keempat kalinya, qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, thumma abuka, kemudian ibumu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kehormatan ibu, hak ibu, kemudian perlakuan anak terhadap ibu itu lebih diutamakan daripada kepada ayahnya. Artinya ibu lebih diutamakan daripada ayah. Dan ini menunjukkan bahwasanya secara keseluruhan bahwasanya ibu maupun calon ibu, yaitu kaum perempuan, ini lebih dimuliakan daripada kaum pria itu sendiri. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari sahabat Aisyah, dari istri Nabi Muhammad SAW radhiyallahu taala anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Aisyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, li Fatimah, kepada Fatimah alaihissalam, semoga salam kepada Fatimah, ini putri Nabi. Marhaban bibnati, selamat datang hai putriku, kata Nabi. Waqalat Ummu Hani, lantas Ummu Hani berkata, Ummu Hani ini adalah sepupu Nabi radhiyallahu taala anha, semoga Allah SWT meridai Ummu Hani. Jitu, aku datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas Nabi Muhammad SAW bersabda, marhaban, selamat datang, bi Ummi Hani, pada Ummu Hani. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa Ummu Hani, sementara Ummu Hani ini adalah radhiyallahu taala anha, hiya, yaitu bintu ammin Nabi SAW, putri paman Nabi Muhammad SAW, Abi Thalibin, yaitu paman Nabi Abu Thalib. Jadi Ummu Hani adalah putri Abu Thalib yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW, sehingga Ummu Hani adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Wa hiya ukhtu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ummu Hani adalah saudari atau saudara perempuan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, semoga Allah SWT memuliakan wajah Sayyidina Ali. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan tamu atau kedatangan putrinya, kedatangan sepupunya, ya, kedatangan siapapun dari kaum perempuan, beliau itu menyambut dengan hangat,
gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya kaum perempuan ini dimuliakan, ya. Marhaban, selamat datang. Marhaban itu makna secara bahasa adalah urahibuka tarhiban wa marhaban. Aku menyambutmu dengan sambutan hangat, gitu ya. Itu marhaban itu artinya begitu. Aku menyambutmu dengan lapang dada dan penuh apa namanya kehangatan. Itu makna dari marhaban. Artinya kita tidak membedakan putra maupun putri, semuanya diterima dengan baik, baik itu putri kita, baik itu sepupu kita, ibu kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ya, demikian untuk bahasan hadis yang ke-10 sampai ke-12. Dilanjutkan nanti hadis ke-13 di video yang berikutnya.